فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkaitan dengan kondisi di mana terkadang orang-orang zalim Allah Subhanahu wa taala tangguhkan hukumannya sebagai bentuk istidraj. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Pada kalimat terakhir tadi apa maknanya Khadir? Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Makna yang pertama, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya maka dia tidak akan mungkin bisa selamat. Kemudian makna yang kedua, makna yang kedua, lam yukhallishu ahad. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menghukumnya maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Siapa yang mampu untuk menyelamatkan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia dihukum dan binasa? Oleh karena itulah kezaliman diperangi di dalam Islam dan kita wajib untuk memberikan pertolongan bagi orang yang terzalimi bahkan juga yang menzalimi. Itulah bab kita pada malam hari ini. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala babul amri lil mar'i bi nusratil zalimi wal mazlumi ma'an idza qadara al mar'u ala dhalik. Bab perintah untuk seseorang agar memberikan pertolongan kepada orang yang zalim dan orang yang terzalimi sekaligus. Jadi kedua belah pihak kita diperintahkan untuk memberikan nusrah, memberikan pertolongan. Cuman bagaimana pertolongan bagi pihak yang menzalimi dan pertolongan yang bagi pihak yang terzalimi ini beda caranya. Dan perintah ini ada batasannya, yaitu idza qadara al-mar'u ala dzalik, apabila seorang mampu untuk melakukannya. Saya perhatikan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw madluma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia zalim, yaitu orang yang berbuat kezaliman,
ataupun ketika dia kondisi mazlum sebagai orang yang terzalimi. Hadis rawahul Bukhari. Yang kalimat ini termasuk di antara balaghah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umat ini untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka. Nabi katakan unsur akhaka, tolonglah saudaramu. Nah, dan nusrah yang dimaksud di sini yaitu al-i'anah, bantu saudaramu. Baik. Ini makna asalnya an-nasru 'indal Arab al-i'anah. Makanya saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluma, tolong yaitu bantulah saudaramu baik dalam keadaan dia berbuat zalim atau ketika terzalimi. Muncul dalam benak mereka iskal, yaitu sesuatu yang rancu. Maka mereka pun meminta penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluma. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Ya Rasulullah, aku akan menolongnya, akan membantunya bila dia dalam keadaan terzalimi. Terus bagaimana apabila dia yang berbuat zalim, bagaimana aku menolongnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan maksud dari memberikan pertolongan kepada orang yang zalim, bukan maksudnya membantu kezalimannya. Nah, tapi apa? Tahjuzuhu atau tamna'uhu minadh zulmi fa inna dzalika nasruh. Engkau menghalangi dia, mencegah dia dari kezaliman, maka sesungguhnya itu adalah pertolongan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan bahwasanya mencegah kezaliman orang yang zalim itu merupakan bentuk pertolongan untuknya. Nah, dikatakan oleh Al-Ala'i, kenapa kenapa itu disebut sebagai bentuk pertolongan bagi orang yang zalim? Karena wadh-dhalimu makhurun ma'a nafsihil ammarah wa hiya fi tilkal halati 'atiyatun 'alaihi faradduhu 'aunun lahu 'ala qahriha wa nusratun lahu 'alaiha. Orang yang zalim itu kan sebenarnya dia terkalahkan oleh siapa? Oleh nafsu dia sendiri. Jadi dia dalam kondisi kalah oleh hawa nafsunya yang ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan. Sehingga dalam kondisi tersebut dia adalah seorang yang terkalahkan. Oleh karena itulah ketika kita mencegah orang yang zalim dari berbuat kezaliman, ini adalah membantu dia untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Inilah pertolongan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan kepada seorang yang zalim agar dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan mencegah dia dari berbuat kezaliman. Nah, dan hadis yang semisal juga datang dari sahabat yang lain, dari Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, adapun Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Nabi menegaskan wal yansurir rajulu akhahu zaliman aw madluma in kana zaliman falyanhahu
fa inna lahu nasrun wa in kana madluman falyansurhu. Hendaknya seseorang menolong saudaranya, baik saudaranya itu dalam keadaan zalim maupun terzalimi. Apabila dia adalah seorang berbuat zalim, maka cegahlah dia, itu adalah bentuk bantuan untuknya. Dan telah diterangkan tadi oleh Imam Al-Ala'i rahimahullahu ta'ala bagaimana bentuk bantuan tersebut. Ahmad, kok kita diperintahkan menolong, membantu orang yang zalim? Bentuk kita menolong, membantu orang zalim itu dengan apa? Mencegahnya dari berbuat kezaliman. Nah, mencegah ini kok disebut sebagai menolong, bukankah malah menghalangi? Kita cegah dia, menghalangi dia dari kezaliman. Kok dikatakan menolong dia ini, kenapa, Fadil? Nah, dikatakan menolong, kenapa? Karena kita menolong dia agar bisa mengalahkan hawa nafsunya, menolong dia dari cengkeraman hawa nafsunya, bisa menang. Makanya Nabi SAW ungkapkan dengan unsur, tolong bantu dia. Baik. Maka hadis ini sangat jelas, akhwan, bahwasanya seorang muslim atas muslim yang lain untuk mewujudkan apa? Mewujudkan nusrah, dan ini salah satu dari tuntutan al-wala. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang satu dengan kaum mukminin yang lain, mereka adalah apa? Wali sebagiannya atas sebagian yang lain. Nah, di antara salah satu tuntutan wala adalah an-nusrah, untuk saling memberikan pertolongan, saling memberikan bantuan. Dan bantuan ini bukan hanya diberikan kepada seorang yang terzalimi. Di mana membantu orang yang terzalimi ini sangat jelas. Orang dalam kondisi terzalimi, teraniaya, siapa saja memiliki kemampuan, maka dituntut untuk menolongnya. Nah, ini sudah menjadi perkara yang sangat jelas. Cuma dari masa ke masa, akhwan, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, ini mereka-mereka memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan terkadang enggan. Dan ini termasuk keburukan yang besar. Kenapa? Karena doa orang yang terzalimi itu doa yang mustajabah. Terkadang doa mereka bukan hanya mengenai orang yang menzalimi, tapi bahkan juga orang yang enggan untuk membantunya. Nabi SAW di antara larangan yang beliau tegaskan, la takhzuluh wa la tuslimuh. Mukmin satu adalah saudara bagi mukmin yang lain. La takhzuluh wa la tuslimuh. Jangan kalian berbuat khudlan. Khudlan itu adamun nusrah. Lawan dari menolong adalah apa? Takhzil. Nah, takhzil itu tidak mau memberikan pertolongan. Wala tuslimuh, jangan kalian serahkan saudaramu kepada orang-orang yang akan menzaliminya, membiarkan dia terzalimi, wal iyad billah. Bahkan Nabi SAW pun dalam hadis ini berikan dorongan untuk
memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menzalimi dengan menasihati, nak mencegah dia dari kezalimannya. Baik. Dan ini yang dipuji, membantu untuk dia selamat dari kungkungan hawa nafsu. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yarda.